and I just have permission from Komting to explain this topic in Indonesia. Maybe show your in PPT in English, I think. Baik, ya, kita lanjutkan dengan hemostasis. Hemostasis dalam definisi yang simpel, yang sederhana adalah proses untuk menghentikan perdarahan atau arrest of bleeding. It's all about the arrest of bleeding. Ya, setelah there is a trauma, setelah ada trauma pembuluh darah, di mana pada prinsip our hemodynamic system have special function to trauma in the blood vessel. Ya. Jadi setelah ada gangguan pembuluh darah atau mengalir keluar dari pembuluh darah, normally itu dia memiliki kemampuan untuk menutup kembali robekan pada pembuluh darah tersebut. Untuk itu, dalam rangka membuat terhentinya perdarahan, to stop bleeding, Anda harus ingat ada 3 komponen utama yang bekerja, yang mengatur proses tersebut di dalam sistem hemodinamik kita. Ya, yaitu yang pertama adalah endotel atau sel endotel, endothelium cells, kemudian platelets atau trombosit atau butir-butir darah, dan faktor-faktor bekuan darah. Ini adalah 3 komponen utama atau 3 bagian, bagian dari sistem hemodinamik kita yang punya peran di dalam proses penghentian perdarahan itu sendiri. Proses penghentian perdarahan atau hemostasis itu nanti Anda ikuti ya, ini merupakan peristiwa yang sangat kompleks, complicated, melibatkan kerjasama di antara 3 hal tersebut, endothel, platelet, and coagulation factor. Kegagalan proses hemostasis itu dalam arti bila ada gangguan, ya, any disorder in hemostasis process will result, itu akan menghasilkan, will result in hemorrhage, ya, perdarahan. Artinya if the hemostasis system is failed to work properly, it will be result in hemorrhage. And then, tapi jika kemudian proses hemostasis itu juga berlebihan, ya, it's when the process is and then uncontrolled, ya, dapat dikontrol, maybe they successful in stop in hemorrhage, but if there's with some condition hemostasis is not going properly, finally it lumen of blood vessels that can to become obstacles, to become can make obstruction in the lumen or blood vessel. It called as thrombosis. So hemostasis has run in the normal function with the very delicate balance of hemostasis. Yeah, jadi it's a very delicate disruption, make it hemorrhage or thrombosis. Okay.
may illustrate here, yes, when there is a rhexis here for our circulating system trying to seal, to make it seal, to stop it depleting. It's called hemostasis. And remember, there is three components that make it happen. It's endothelial, platelet, and coagulation factor. So make the flow of the blood can happen again. I want just to remind you the function of normal endothelial, ya. Ini adalah fungsi normal endothel. Jadi endothel, sekali lagi saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, endothel itu merupakan selapis sel, yang merupakan satu lapis sel, merupakan sel epitel yang menutup semua sistem sirkulasi. Dia merupakan sel pipih selapis, ya, seperti ini, kurang lebih struktur gambaran ilustrasinya. Dan dia menjadi bagian yang pertama yang berhubungan dengan darah yang berada di lumen. Hari ini telah diketahui meskipun endotel ini merupakan selapis sel yang tipis, ya, selama ini kita tahu bahwa arteri maupun vena ini dilapisi oleh endotel. Ini contohnya arteri besar di sini yang punya lapisan sangat tebal, dimulai dari tunika intima, media, eksterna, kemudian ada lamina limitan internal, lamina limitan eksterna, kemudian ada tunika di tunika adventitia atau eksterna, itu ada pembuluh darah juga di sana dan saraf. Dan endotel ini adalah satu lapis yang tipis, tetapi perlu diingat bahwa meskipun dia selapis sel yang tipis ini, dia memiliki peran paling dominan di dalam mempertahankan integritas seluruh pembuluh darah. Sekali saja endotel ini mengalami gangguan atau disfungsi, endotel disfungsi, itu menjadi titik awal terjadinya gangguan pada seluruh pembuluh darah. Oke ya, perlu diingat ya bahwa endotel ini benar-benar krusial, sangat penting peranannya di dalam mempertahankan integritas pembuluh darah ini. Salah satu fungsinya itu dia membuat lumen dari pembuluh darah itu halus, smooth surface, dan kemudian yang dimana kalau lembut, halus itu dia salah satunya fungsinya adalah mengurangi gesekan atau yang disebut shear stress pada dinding pembuluh darah ini, endotel dengan sel-sel darah yang mengalir, dan mencegah terjadinya turbulensi atau turbulence flow adalah merupakan suatu aliran yang berputar, itu turbulence flow. Itu bisa terjadi kalau permukaan ini kemudian misalnya ada trombus dan seterusnya ya. Kalau ada trombus di sini yang nonjol, itu aliran misalnya dari ujung sana ke sini, itu akan berbalik sedikit muter lah. Ini putaran itu bisa mengakibatkan shear stress atau stres aliran. Ya, di dalam pembuluh darah itu ada satu mekanisme yang membuat endotel itu bisa mengalami disfungsi, itu yang disebut tekanan aliran. Ya, stres karena aliran yang disebut shear stress. Shear stress itu muncul karena tekanan hemodinamik dari pembuluh darah yang itu mendorong partikel darah di dalam plasma darah untuk tabrakan dengan permukaan dari endotel ini. Dan itu kalau terus-menerus dia akan mengakibatkan percikan radikal bebas yang memicu kerusakan pada endotel. Oke, yang kedua, endotel itu selain menjaga dan menyediakan struktur permukaan yang halus dan non-turbulen, itu dia fungsi pertama yang selanjutnya, endotel itu merupakan sel yang responsif, di mana dia akan menghasilkan berbagai mediator yang memungkinkan pembuluh darah itu untuk vasodilation atau vasoconstriction, ya, itu di NO, endothelin, itu semua dihasilkan oleh endotel, sekaligus kemudian dia menghambat
perlekatan platelet di dalam permukaannya serta yang kemudian memungkinkan terjadinya koagulasi. Jadi endotel ini kalau perhatikan perannya demikian sentral ya. Jadi ini endotel di dalam healthy endothelium itu dia kemudian mencegah itu pada yang dysfunctional endothelial itu dapat memungkinkan terjadinya eh, terbentuknya trombus seperti ini. Ya, dia kalau dysfunction dia bisa pertama membuat ukurannya mengecil, vasokonstriksi, kemudian permeabilitasnya itu meningkat, dia mungkin mudah mengalami pembentukan trombus, ya, dan seterusnya. Ini kurang lebih peran dari endotel. Kemudian, eh, oke, kemudian pada peran endotel tadi di sini, pada proses hemostasis, endotel itu ada perubahan ya, dia memproduksi berbagai mediator yang memungkinkan terjadinya vasokonstriksi dan itu memungkinkan terjadinya perekatan platelet serta berkumpulnya platelet yang lebih banyak serta memicu ini ya, memicu koagulasi. Itu peran yang detail. Sekarang peran platelet or trombosit, apa ini ya trombosit atau platelet di dalam proses hemostasis dia eh, apa namanya nantinya dia itu hal yang paling penting dari peranannya ini adalah dia membuat eh, setelah following the vascular damage itu platelets itu adhere, adhery, adhere atau adhery melekat gitu ya, adhere to subendothelial collagen. Jadi yang memicu yang lain selain yang memicu platelet itu nempel pada dinding itu adalah ketika bagian dari subendotel, struktur dari pembuluh darah yang di bawah endotel disebut subendotel itu mengandung banyak ekstraseluler matrik antara kolagen, fibrinektin, terus kemudian proteoglikan, dan seterusnya ya. Yang itu adalah merupakan protein-protein yang eh, bisa menjadi pemicu melekatnya platelet ke sana. Jadi apapun yang mengakibatkan endotel itu terkelupas ya, denuation, itu memungkinkan exposure dari subendothelial matrix ini, yang itu memungkinkan platelet untuk eh, melekat. Di mana platelet yang telah kemudian melekat di permukaan pembuluh darah yang mengalami cedera itu biasanya dia akan menjadi lebih banyak, antara lain dipicu oleh senyawa yang dikeluarkan oleh platelet itu sendiri. Jadi platelet itu setelah dia melekat dengan reaksi tertentu dia akan memproduksi hal apa faktor lain yang disebut tromboksan ya, tromboksan A2 untuk kemudian dia memicu lebih banyak lagi platelet untuk melekat ke sana. Dan ini platelet atau trombosit ya, jadi ada eritrosit. Jadi Anda tahu bahwa platelet itu merupakan sel yang partikel atau fragmen sel yang tidak ada intinya, dia berasal dari megakariosit. Dalam proses pembentukan sel darah merah di sumsum tulang, kita tahu sel bakal dari platelet atau trombosit ini adalah sel besar raksasa yang disebut megakariosit ya. Setelah dia kemudian matang, dia kemudian menjadi fragmented seperti ini, bagian-bagian pecahan sitoplasmik dari megakariosit yang ikut di dalam sirkulasi. Dia tidak memiliki inti dan memiliki peran utama yaitu di dalam proses pembentukan trombus atau dalam konteks hemostasis adalah konteks membentuk faktor koagulan tadi, membentuk sumbatan. Kemudian faktor ketiga yang terlibat di dalam proses bekuan atau hemostasis adalah faktor-faktor coagulation atau faktor-faktor bekuan darah. Ya, faktor-faktor ini terutama diproduksi di dalam liver, ya, coagulation factor yang ada di dalam plasma darah kita itu utamanya dibentuk di dalam di dalam kelenjar terbesar di dalam sistem abdominal, di dalam sistem
pencernaan kita, yaitu liver, di dalam liver. Sebenarnya seluruh faktor koagulan itu nanti peranannya yang terpenting itu membentuk fibrin. Jadi kalau endotel tadi perannya itu dia merekrut, membuat vasokonstriksi pembuluh darah, kemudian merekrut platelet. Sementara itu platelet sendiri dia itu punya fungsi di awal dia membentuk sumbatan atau plak, membentuk plak ya dengan dia menumpuk di sana. Sementara kalau faktor koagulan, coagulation factor yang berasal dari liver, the main function itu adalah membentuk fibrin. Oke ya. Faktor koagulasi ini bisa dibagi menjadi 3 berdasarkan sumber dan cara dia diadakan ya, cara beradaannya. Yaitu yang pertama yang semua faktor koagulan yang secara struktur dan fungsi itu saling mempengaruhi atau dipengaruhi, interindependent contact group. Itu di prekalin, kinogen, faktor 12 dan faktor 11. Kemudian kelompok dari koagulan yang tergantung dari vitamin K. Kemudian satu lagi kelompok koagulan yang tergolong sebagai kelompok dari fibrinogen yang sangat labil, yaitu faktor 1, 5, 8, dan 13. Ini kalau pembagian dari koagulan. Jadi fibrin ya. Jadi fibrin itu asalnya berasal dari fibrinogen. Jadi fibrin itu sebenarnya berasal dari protein yang non-structural. Jadi satu protein yang berat tetapi tidak berbentuk sebenarnya. Kemudian dari fibrinogen itu oleh trombin, ya ada nanti faktor 2A itu ya, trombin mana itu. Nah ini kemudian dia dibentuk menjadi apa namanya protein yang lebih panjang atau mengalami polimerisasi. Ini kalau fibrin itu monomer satu protein, fibrinogen itu, kemudian fibrinogen itu akan berproses melalui aktivitas yang terutama melibatkan trombin ya untuk membentuk benang. Ya. Jadi normally dalam keadaan normal ini merupakan protein yang terpisah yang monomer ya berat molekul tertentu, tetapi pada keadaan tertentu dia akan diproses menjadi benang atau thread atau string like this ya, yang nanti fungsinya akan memperkuat posisi sumbatan. Ya. Ini benang-benang fibrin yang mulai terbentuk ini ya di dalam pembuluh darah, ini dilihat dengan mikroskop fase kontras atau dark field. Ya, ini ada struktur dari fibrin. Oke, kita memasuki proses hemostasis itu sendiri. This is all about the hemostasis process. Jadi pada proses bekuan darah itu ada 4 tahapan. Yang ini merupakan satu kesatuan dari satu proses bekuan darah yang normal. Jadi normalnya ada 4 tahapan. Yang pertama disebut hemostasis primer, primary hemostasis, yaitu ditandai dengan vasokonstriksi yang sementara, transient vasoconstriction, dan platelet aggregation ya. Ini apa namanya fitur atau ciri dari primary hemostasis itu nanti ditandai dengan transient vasoconstriction. Kemudian kita akan melihat ada kumpulan penumpukan platelet aggregation untuk membuat platelet plak, sumbatan platelet. Ya ini tahap sampai di situ di darah yang bocor tahap itu disebut primary hemostasis. Kemudian dari plak itu yang kemudian memicu tahap selanjutnya. Yang penting pada tahap kedua adalah terbentuknya fibrin. Jadi dari coagulation dari plak coagulation itu membentuk mass of fibrin, benang-benang fibrin atau fibrin thread tadi atau string of fibrin fiber tadi, itu disebut secondary hemostasis tahap. Oke, yang selanjutnya tahap ketiga dalam proses hemostasis yang dianggap berhasil itu harus kemudian ada tahap dihancurkannya plak tersebut, dihancurkannya trombus yang terbentuk tadi. Jadi trombus yang terbentuk itu selanjutnya harus dirilis, yaitu tahap ini disebut fibrinolisis ya. Jadi setelah perdarahannya bisa dihentikan melalui tahap secondary hemostasis,
itu selanjutnya plak yang terbentuk itu harus dilisis, dihancurkan lagi. Nah, setelah dihancurkan, itu nanti pada saat proses fibrinolisis itu, sebenarnya tahap keempat ini berjalan bersamaan, yaitu daerah yang robek. Ini kan hemostasis, ini kan bicara tentang suatu reksis atau robeknya pembuluh darah. Jadi ini merupakan proses healing sebenarnya ya, ada tahapan healing. Sementara plak apa namanya platelet plak dan eh, meswak fibrin itu adalah bagian dari sumbatan. Tapi akhir dari proses itu yang terpenting telah terjadi tissue repair. Jadi sudah terjadi perbaikan di mana misalnya kalau di sana apa namanya kepotong mulai dari tunika adventisia misalnya terus itu kan robek itu sudah terbentuk kembali struktur dari pembuluh darah normal. Oke, ini adalah 4 tahapan hemostasis yang harusnya terjadi dan dianggap proses hemostasis itu berhasil. Jadi ya, oke. Jadi proses pembentukan primary hemostasis ini proses yang sangat rumit ya. Maksudnya itu tahapannya banyak. Tapi kita bisa persingkat dari gambar ini aja ya. Oke, baik dari gambar. Ini adalah lokasi, this is the area that injury occur, terjadi di sini. Misalnya pertama itu akan terjadi respon dari endotel. Di tahap awal itu endotel akan melepaskan berbagai mediator. Yang pertama memungkinkan yaitu terjadinya vasokonstriksi. Endotelin misalnya ya yang dikeluarkan oleh endotel itu memungkinkan terjadinya constriction of the blood vessel dan dari contraction of the blood vessel itu bermaksud untuk membuat endotel yang berdekatan itu yang bersebelahan menjadi semakin dekat. The purpose of the endothelin release in the phase of early phase of the process is the mainly uh, to maintain the opposing endothel to become uh, near ya each other ya. And then itu kemudian ingat ya di daerah yang mengalami injury itu tadi kita sebut bahwa di permukaan bawahnya itu area yang kita sebut subendothel itu telah terekspos yang kita tahu daerah di subendotelial itu mengandung ekstraselular matrix yang banyak yang itu memungkinkan nanti adanya aktivitas pelekatan platelet. Jadi yang pertama endotel tadi membentuk endotelin untuk membuat vasokonstriksi dan ujung luka yang menjadi saling berdekat. Kedua ada uh, protein selanjutnya yang dihasilkan oleh endotel yang disebut von Willebrand factor atau VWF factor ya atau VW factor faktor ini namanya orang ya jadi saya sebut ini semacam protein yang dihasilkan oleh endotel juga nanti yang fungsinya itu adalah merekrut the function of this protein that produced by endothel is to recruit of the platelet to uh, adhere in this area ya. Ini platelet. Nah, kemudian tahap ini platelet itu kemudian nempel, terjadi adesi, there is some platelet will be accumulate or aggregate here in the surface of the area of the trauma in the vessels ya, the occur of the trauma. Ya ini make a seal for a temporary seal dan and then selanjutnya yang peran dari platelet dalam hal ini di tahap awal ini platelet yang kemudian melekat pada permukaan pembuluh yang terbuka ini dia akan mengeluarkan banyak sekali granul. Jadi kita tahu ya di dalam sitoplasma dari platelet itu banyak sekali protein yang dimiliki sejak dia dibentuk dan ini kemudian akan dirilis antara lain itu adalah tromboksan A2 kemudian satu enzim yang disebut ADPase, ini satu protein. Ini dua jenis senyawa yang dihasilkan oleh platelet yang dimana melalui ADPase and tromboksan A2 ini
itu peranannya dia membuat rekrutmen lebih banyak platelet di area ini. Jadi platelet awal ditarik oleh von Willebrand factor, di mana selanjutnya platelet akan menarik platelet lain lebih banyak melalui rilis ADP dan tromboksan. Ya, dengan aktivitas ini maka terbentuklah plak yang disebut platelet plak. This is make a transient seal for the rexes of the blood vessel. Ya, ini terbentuk kemudian seal atau sumbatan sementara. Jadi kita kalau punya pengalaman begitu kena benda tajam, misalnya scalpel sangat tajam, jadi ada luka yang luka insisi. Luka insisi itu ada kalau kita bicara kulit ada luka insisi, itu biasa timbul karena benda yang sangat tajam. Biasanya lukanya tipis sekali karena permukaan benda yang sangat tajam. Incision wound is a kind of wound that occur by the sharp blade, ya, sharp of knife or blade of knife, ya. And then we also know about the uh, excision wound itu kalau dia lukanya lebih terbuka. Jadi pada luka insisi yang yang akibat benda tajam itu tepi lukanya berdekatan sekali, dan biasanya lebih cepat berhenti darah. Jadi misalnya kena tadi itu kita kena scalpel tipis dan tidak terlalu dalam, ya, artinya ada luka di sana. Dalam hitungan menit itu proses bekuan primer ini telah terjadi. Dan Anda bisa ketika Anda lepas, ketika ditekan daerah yang the bleeding area, when we press the bleeding area with not to strength push gitu, ya. Ya, it will make a stop of the bleeding in the minutes. Yeah, it called as a primary coagulation that it can emerge, it can occur, it result because it result of the platelet aggregation, yeah, as a walk between endothel and platelet in the trauma area. Ya itu, tapi kalau kemudian ada gerakan ini, sil ini sangat sangat fragile, ya, sangat rapuh dan dia bisa terbuka kembali. Nah, selanjutnya itu secondary hemostasis, di mana beda dari primary dengan secondary itu sebenarnya ini kalau kita buka nanti panjang, ya, tidak panjang banget, ya. Tapi ini kemudian yang secondary hemostasis itu yang penting dia nanti akan memulai terbentuknya benang fibrin. Oke, the main purpose of this secondary hemostasis is to form a fibrin, a thread or string of fibrin, ya, fibrin string, ya. Ini yang terpenting, nanti melibatkan banyak faktor, termasuk faktor koagulasi. Kalau di primary tadi endothel dan platelet, kalau ini nanti faktor koagulan mulai terlibat. Oke, di dalam proses hemostasis sekunder, peran-peran itu nanti bisa dibagi menjadi 3 tahapan, 3 area proses, di mana itu proses jalur, maksudnya pathway, intrinsic pathway, extrinsic pathway, and common pathway. It's all about the complex mechanism that involved in the process we call as secondary hemostasis, ya. Intrinsic pathway itu adalah seluruh faktornya itu berasal dari circulating plasm. Jadi tahap intrinsik. Tahap intrinsik ini yang penting adalah dia dimulai dengan diaktifkannya faktor 12A, kemudian nanti yang terakhir dia akan mengaktifkan faktor 10, ya, dengan membentuk dari aktivitas kompleks fosfolipid kompleks, jadi molekul besar, kompleks 8A, faktor 9 dan kalsium, ya. Jadi it's initiate with the factor 12A and then intrinsic pathway, ya. When we talk about intrinsic pathway, it means that all the
coagulant factor is come from circulating plasm. Yeah, and then it will be ended finishing by uh, the produce of factor 10. Okay, extrinsic pathway is all the factor that apa ini come from endothelial and underlying cells of endothelial. It's all factor, all mediator that produced by endothel and underlying cells of the endothel become extracellular matrix. I mean, yeah. The most important adalah faktor jaringan atau tissue factor. Yeah, extrinsic pathway is started with the activate of the factor 3. Yeah, it's a high molecular weight, and then it will be ended. Finally, it make activate factor 7. Yeah, factor 7 to factor 7 to and then factor 7 will be activated also factor 10 to be 10A. Okay, common pathway is the path that is come from the intrinsic and extrinsic pathway. This the main from the common pathway. The final is in this process the fibrin meshwork will be produced. Yeah, this is the final one. Okay, we can make it simplify that process by this illustration with this chart here. This is intrinsic pathway, and then in the right side is extrinsic pathway. This pathway actually is go in the same time side by side with which is intrinsic pathway is involving all the material in the circulating plasm, and it's all the mediator that come from the endothel and subendothelial matrix. Yeah. Finally, intrinsic pathway is the final function is to make it complex protein complex of faktor 8, faktor 8, factor 8A factor complexes with the calcium. Yeah, and then also in the extrinsic pathway is a complex protein with the calcium too. The main purpose of this huge complexes of protein in the edge of intrinsic pathway or extrinsic pathway is all this substance that activate factor 10 to become 10A. Okay, and it's entering the common pathway from the 10 factor to make a factor 10A, and then the factor 10A if it interact with factor 5 that had been activated by thrombin to be 5A, and together 10A, 5A with the calcium make the huge molecule complex, and it will be activated prothrombin. This is the final one, the very important one, or prothrombin, or we call as the factor 2 to become 2A, active factor. Okay, thrombin function with in the form of complex with the factor 13 and calcium, 13A and calcium will be to become a trigger to make it catalyze as a fibrinogen protein, as a soluble protein to become more insoluble protein as a polymerized structure we call as a fibrin. This is the final one, which is and then fibrin will make a cross link each other to make a meshwork. Yeah, we call as a benang-benang fibrin, a fibrin spread. Yeah, it's like a string. Yeah, this is the final one to make the structure that very helpful to make a structure of the plug to become strength.
We can see in this, as you see in this chart illustration page image, yeah. What is the differences between the plaque in the primary second hemostasis and secondary? Is in the first, in the primary hemostasis there are no fibrin yet, but right now we can see this is in the secondary hemostasis. There is adding back with the meswork of fibrin. So of course, with the presence of fibrin spread or string here, it make it the plaque to become strong and make a strength than before, and make it the process of healing can be facilitated by the plaque like this. Yeah, tissue factor produce phospholipid. This is all this process have been I had told you, yeah, tissue factor, and then make the fibrin mesh. Okay, this is the final structure of the hemostasis, secondary hemostasis. Whether the process has been ended now? No, yeah, of course no, because as I said before, that there is a four phase to be called as the hemostasis process, ya. Jadi ada apakah selesai di sini proses itu? Belum, ya belum. The main problem sebenarnya terjadi robekan di sini kan ya. The main problem pada pembuluh darah yang mengalami kebocoran itu adanya discontinue area di sini yang bisa terputus karena macam-macam tadi ya, bisa karena benda, bisa karena toksin yang rusak ya. Itu kemudian seal atau tambalan ini adalah sifatnya hanya sementara. Sebenarnya tambalan ini adalah menutup kebocoran secara sementara. Ya, ini hanya sementara, kayak tambal ban itu loh ya, tambal ban sementara aja dia. Dan selanjutnya adalah proses itu dilanjut dengan namanya proses penyembuhan, healing proses, di mana nanti area yang terputus ini harus kemudian recover lagi, harapan terjadi recovery melalui healing proses, di mana nanti ini di sini akan terbentuk endotel baru, kemudian subendotel baru gitu ya, strukturnya akan sama dengan, nah itu butuh waktu. Tetapi tahapan pembentukan plak ini sangat dibutuhkan supaya tidak terjadi kebocoran tadi. Oke. Kemudian tahap selanjutnya adalah thrombus dissolution atau trombolisis. Oke, di dalam proses ini setelah terbentuk trombus ya, di mana setelah proses healing dimulai juga bersamaan dengan itu. Nah, tapi bersamaan itu pelan-pelan tubuh kita akan juga harus melepaskan beberapa senyawa yang fungsinya bisa melepas trombus, memecah fibrin ya nantinya fungsinya. Kedua, menghambat terbentuknya akumulasi dari platelet baru, dari menumpuknya platelet. Jadi itu akan dibentuk beberapa protein penting yaitu plasminogen ya. Perubahan plasminogen nanti dalam tahap ini dirubah dulu dari plasminogen menjadi plasmin, di mana plasmin itu nanti mereduce ukuran dari trombus dengan cara mendegradasi cross-link insoluble fibrin tadi sehingga dia akan terpecah, dan selain itu dia juga menghambat fibrin degradation product nanti pada ujungnya dia menghambat pembentukan trombin baru ya, otomatis kalau itu berarti dia menghambat pembentukan fibrin lagi. Jadi fungsi utama dari plasmin ini adalah untuk bisa dikatakan mendegradasi, merusak trombus yang terbentuk dengan cara yang utama adalah dia memecah protein fibrin tadi menjadi fibrinogen kembali, menjadi soluble, dan menjadi pecahan lah ya, fragmen, di mana fragmen tadi itu juga punya peran menghambat aktivitas trombosit yang pada ujungnya dia menghambat pembentukan fibrin baru. Itu ya. Jadi tisu faktor di dalam fibrinolisis ini dan trombomodulin ya yang tadi itu punya peran di dalam dia harus kemudian menghancurkan ini. Jadi tisu plasminogen dan trombomodulin itu dia nanti akan menghancurkan seluruh bentukan
struktur trombus ini. Jadi yang disebut trombolisis ya, apa sebenarnya fibrinolisis juga ya. Oke, ini nggak boleh berlebihan. Jadi meskipun dibutuhkan tahap sumbatan ini, tetapi sumbatan ini juga berbahaya nanti. Maka dia di manage sedemikian rupa di dalam sistem pembuluh yang normal itu untuk tidak berlebihan dan tidak menetap pada waktu yang lama. Maka dia harus kemudian dirilis, dihancurkan. Itu bersamaan dengan telah terbentuknya struktur jaringan baru. Ada proses healing di situ. Oke, baik. Jadi gangguan itu tadi seluruh proses ya, itu semua proses dari hemostasis. Jadi kalau hemostasis tadi itu gagal, proses hemostasis gagal, konsekuensinya adalah ada gangguan yang lain yang disebut perdarahan ya, hemorrhage. Walaupun hemorrhage ini tidak selalu dimulai dari itu dulu, tetapi bisa kalau hemostasis itu nantinya gagal terjadi, maka akan terjadi perdarahan ya. Jadi, tetapi maksudnya gini, perdarahan itu bisa saja terjadi secara langsung tidak berhubungan dengan kegagalan proses hemostasis, bukan ya. Tetapi kemudian proses hemostasis itu normalnya kan harus terjadi ketika terjadi hemorrhage. Nah, kalau itu kemudian nggak terjadi, maka perdarahan itu akan berlanjut ya gitu ya. Ya, misalnya sebagai contoh keracunan dari warfarin. Warfarin intoxication, ya, warfarin is kind of the apa ini pesticide, ya pesticide, ya kill wild rat ya. Itu dia mengandung antikoagulan, dia itu anti vitamin K production yang itu menghambat faktor koagulan sehingga kalau dia konsumsi dia memungkinkan terjadinya bleeding ya akibat faktor yang lain. Oke, disorder on hemostasis will be result in the hemorrhage and thrombosis ya. Oke, yang tadi sudah kita jelaskan saya kira. Nah, jadi eh, ini sedikit kebalikan dari perdarahan apa hemostasis ya. Ya, jadi kalau kalau hemostasis berhenti, hemoragi, hemostasis tidak berhenti. Oleh karena itu faktor yang mengakibatkan gangguan hemostasis itu sama dengan yang mengakibatkan perdarahan, sama ya. So all the component that influence in hemostasis process is exactly same with the all the component that make it hemorrhage. Ya, itu mulai dari endothel, platelet, and coagulation factor. Tetapi nanti ada istilah kalau hemorrhage yang berlebih itu bisa membentuk apa itu eh, apa bisa yang hemoragi yang sulit dihentikan maksud saya yang terus lama ekstensif and excess hemorrhage itu bisa mengakibatkan gangguan yang lain di dalam sistem sirkulasi yang disebut hypovolemic shock dan itu bisa mengakibatkan kematian kalau terjadi berlebihan. Perdarahan yang terjadi secara bertahap pelan-pelan gitu ya, slowly and bit by bit proses itu akan terjadi compensation ya compensate proses dengan terbentuknya pembuluh darah apa sel-sel darah baru. Artinya ada aktivitas dari hematopoiesis. Oke, ada beberapa istilah yang mirip-mirip tadi saya katakan. Hemostasis, hematopoiesis, homeostasis ya. Jadi tolong itu. Oke, ini adalah beberapa hal yang mengakibatkan perdarahan yang diakibatkan oleh abnormalitas pada pembuluh darah. Abnormalitas pembuluh darah itu apa aja? Yaitu strukturnya yang robek langsung, reksis. Bisa karena trauma, bisa vascular erosion dari proses peradangan, atau akibat peristiwa apa kanker neoplastik invasif. Itu ada reksis namanya ya. When we found the like directly break on the blood vessels. Dan kemudian gangguan dari pembuluh darah itu bisa diakibatkan oleh endotoksin ya yang disebut endotoksimia ya, dari beberapa agent antara lain canin virus
atau chemical agent. Ini mengakibatkan juga ya kerusakan pada dimulai dari endotelnya. Kemudian pembuluh darah itu bisa robek juga akibat peristiwa hipersensitivitas 3, yaitu adanya imun kompleks yang terperangkap di dalam pembuluh darah dan merusak endotel. Mm-mm. Kemudian gangguan dari kolagen, proses pembentukan kolagen waktu proses tumbuh kembang, dan kekurangan vitamin C ini yang langsung kaitan itu. Tetapi proses hemoragi juga terjadi akibat gangguan pada platelet. Platelet. Ya, ada yang kita kenal trombositopenia, adalah trombositopenia. Every uh, Surfactopenia ya itu it mean decrease on number in number ya. Trombositopenia, leukositopenia ya, osteopenia it mean the number is going down reduce. Decreasing product of megakaryocyte itu mengakibatkan itu misalnya ini pembentukan megakaryocyte-nya yang terganggu because of the radiation ya proses itu bisa mengakibatkan is causing uh, the decreasing number of thrombocyte in the circulation. Increase meningkatnya kerusakan misalnya karena radiasi juga, estrogen toxicity, viral infectious agent, and etc. Ya. Kemudian increasing platelet use. Ya, ini penggunaannya yang berlebih. Ini tiga hal ini memungkinkan terjadi penurunan. Kemudian ada jumlahnya normal tapi tidak berfungsi, yaitu platelet dysfunction. Itu nanti bisa dia jumlahnya normal diukur tetapi menjadi abnormal karena ada beberapa senyawa antara uremia ya yang mengakibatkan fungsi dari von Willebrand factor tidak sepenuhnya berjalan dan itu mengakibatkan platelet juga enggak berfungsi. Dan yang terakhir itu hemoragi yang diakibatkan oleh faktor koagulannya. Jadi faktor koagulan ini yang kita tadi sudah sebut di awal, dia sebagian besar dibentuk oleh liver. Jadi penurunan atau gangguan fungsi tentunya terkait dengan gangguan fungsi dari liver, di mana sintesis dari semua faktor bekuan menjadi menurun atau bahkan tidak ada, tidak diproduksi. Ini gambaran umum tentang hemoragi ya. Hemoragi, when we talk about the hemorrhage is the general term to mention there is a blood loss from the vessel. We call as hemorrhage or hemorrhagi dalam bahasa Indonesia. But there is a certain term that we can use to describe for properly about the hemorrhage. Yes, Pak. For example, when we call there is epithelial, jadi hemoragi adalah istilah umum untuk menyebut perdarahan, untuk mengatakan perdarahan hemoragi ya. Tetapi kemudian kita bisa melihat penampilan dari gambaran perdarahan itu dan memberi ada istilah khusus. Yang pertama itu ada petechia. Petechia itu adalah suatu perdarahan minor, perdarahan kecil ya minor. Itu yang kemudian dia akan memberikan bentukan gambaran lesi berupa pinpoint, titik-titik itu pinpoint, bintik-bintik yang kecil dengan diameter antara 1-2 mili terjadi di dalam mukosa suatu jaringan atau organ nempel di situ. Petechia. Kemudian kita ada yang agak besar itu disebut ekimosa. Jadi ada perdarahan itu berarti ya. Jadi baik petehi, ekimos itu bisa terjadi lokal, tapi bisa juga terjadi sistemik terjadi di hampir seluruh bagian tubuh. Jadi misalnya pasien penderita demam berdarah, virus itu mengakibatkan hemolisis dan dan hemoragi, mengakibatkan kerusakan pada endotel dan itu mengakibatkan hemoragi ya dan karena toksinnya tersebar luas itu ada petehi pada pasien penderita dengue fever ya demam berdarah itu ada petehi di kulit yang banyak. Jadi kalau dilihat petehi itu sudah muncul itu bahkan dianggap pasien melewati fase kritisnya. Jadi kalau fase bleeding itu dia masih bertahan, nah itu kemungkinan besar dia prognosanya adalah baik gitu ya.
Sufusif adalah large dibanding lebih ada ekimo, petehi, ekimo, sufusif ini lebih besar daripada dua ini dan agak beragam. Kemudian ada istilah hematom. Hematom itu perdarahan terjadi pada suatu dan terperangkap pada suatu area. Jadi misalnya perdarahan di kulit, di bawah kulit, traumatik itu kemudian ada benjolan gitu. Dia beda dengan abses. Kalau abses dipegang panas, kalau ini apa dingin, hematom itu, tapi menonjol. Kemudian perdarahan yang terperangkap di dalam suatu rongga, itu kemudian kita ada istilah hemoperitoneum. Jadi perdarahan di daerah apa abdominal, ya terperangkap di lapisan peritoneal, visceral dan parietal. Di situ bisa terjadi bleeding. Ada akumulasi sana disebut hemoperitoneum. Kalau di rongga dada kita sebut hemotorak. Dan kalau darah itu terperangkap di pembungkus jantung, kita sebut hemoperikardium. Hemoperikardium. Ya, itu ini hanya it's just a term that tapi you should know about this ya untuk tahu struktur-struktur ini because all the lesion all the lesion is initiated by the different causes ya bisa bisa by different causes and also with the same causes ya. Oke, ini salah satu gambaran hemoragi akibat racun pada endotel yang diproduksi oleh bakteria tertentu. Ya, ini kemudian bentuk titik-titik ini adalah petisi di dalam epikardium jantung yang kita lihat. Oke, trombus itu kalau tadi berlebihan, kalau apa namanya, bila proses hemostasis tidak terjadi, tidak berjalan dengan baik, maka terjadi hemorage yang ada ya. Dan kita sudah lihat tadi berbagai macam faktor penyebab eh, perdarahan yang tentunya melibatkan kembali lagi terlibat adalah ketiga komponennya. Begitu juga nanti dengan trombosis ya, nanti pasti kurang lebih sama. Jadi kalau proses hemostasis itu gagal terjadi, akibatnya adalah perdarahan. Tetapi kalau kemudian hemostasis itu terjadi berlebihan, nah itu kita akan mengatakan berlebih ini maknanya tidak hanya ukuran, tetapi prosesnya yang uncontrolled, nah itu akan berakibat dengan terbentuknya trombosis. Trombus yang kemudian terbentuknya trombus yang sulit dirilis dan itu keadaan itu disebut trombosis ya. Adalah inappropriate thrombus formation, jadi pembentukan trombus yang tidak tepat dari ada fibrin dan subplatelet dan di dalamnya terdapat apa ini benang-benang fibrin, kemudian trombosit dan elemen darah di dalam dinding pembuluh darah. Dan itu bisa terjadi, trombos itu bisa terjadi di pembuluh limfe dan bahkan bisa terjadi di lumen dari jantung. Lumen jantung. Ini memungkinkan terjadi. Jadi sama bila kita bicara hemoragi, trombosis, dan gangguan hemostasis, itu ada faktornya tiga juga, ada faktor endotel, faktor kemudian bekuan darah, dan apa namanya faktor yang berasal dari trombositnya itu sendiri, abnormal blood flow ya. Abnormal blood flow ini nanti kemudian ini dikenal sebagai Virchow triad yang memungkinkan terbentuknya trombus itu teori dari Virchow. Ada endotel dan seterusnya ya. Kalau kita bicara saya tadi menjelaskan as I said before ya, endothelial cells is even the cell is very very tiny and become a small part in the whole vessel, whole the vessels. Yeah, but endothelial have the main function to control apa ini, and ya, Gus. You get this endothelial injury ya. Oke, even sekali saja endotel ini terlukai, dia memiliki peran yang sangat sentral, crucial, and central role to make it all the uh, blood vessel to become in health condition, in the normal condition. Jadi sekali dia mengalami gangguan, endotel misalnya terkelupas ya, endothelial denudate, itu kemudian membuat subendotel itu terekspos
dan subendotel yang terekspos yang tadi mengandung kolagen, fibrinektin, glikosaminaglikan ya, itu akan menarik platelet ke sana. Dan itu bisa memicu terbentuknya trombosis yang kita sudah tahu prosesnya tadi ya. Jadi ngumpul di sana. Yang mempengaruhi endotel bisa cedera karena radang ya atau kemudian imun kompleks, kemudian racun, kemudian dari metabolik, radikal bebas dan neoplasia. Yang paling sering kalau kita penyakit yang non infeksius, radikal bebas ini. Jadi bagaimana radikal bebas ini terbentuk dan dihasilkan sehingga mengakibatkan kerusakan endotel itu banyak sekali sudah diungkap di dalam apa namanya textbook ya tentang yang saya katakan tadi shear stress dan seterusnya ya yang mengganggu sana. Nah kemudian yang apa namanya blood flow yang kita bicara tentang semua faktor yang mengakibatkan trombosis yang berasal dari aliran darah blood flow. Apa saja yang mungkin mengakibatkan itu? Yang pertama adalah gagal jantung ya heart failure. Heart failure itu nanti bisa kita udah bicarakan kemarin sistol hydrostatic pressure itu terganggu. Yang kedua adalah turbulent flow. Jadi yang ketiga adalah local congestion. Ini adalah tiga hal yang kita sebut sebagai faktor yang mengakibatkan gangguan aliran blood flow circulation terganggu. Dan itu ujung-ujungnya baik heart failure, turbulensi dan lokal kongesi itu yang terpenting tahap selanjutnya dia mereduksi aliran. Jadi reduce aliran darah di sana. Darah yang mengalir pelan ya pada proses itu akan memungkinkan terjadinya akumulasi ya akumulasi. Jadi ada apa namanya traffic jam ketika darah itu kemudian mengalir pelan melambat oleh apapun penyebabnya bisa karena gagal jantung tadi atau turbulensi atau kongesti ujungnya dia akan melambatkan alirannya. It make the blood flow is more apa ini reduce the velocity of the flow, ya, velocity of the flow, kecepatan aliran itu become reducing, and then it make it accumulation of coagulation factor in this certain site, ya di area tadi terakumulasi faktor koagulan, dari faktor koagulan yang numpuk di situ itu bisa mengakibatkan activate platelet untuk nempel di area yang mengalami gangguan aliran tadi. Oke. Jadi apa saja yang bisa mengakibatkan ini tadi ya coagulation factor and fibrinogen itu terjadi itu antara lain inflamasi, stres dan seterusnya itu bisa mengakibatkan faktor-faktor koagulasi meningkat ya. Jadi faktor koagulasi meningkat dan faktor penghambat fibrinolisis terhambat. Jadi apa itu peristiwa radang, stres dan seterusnya ini memungkinkan terjadinya trombosis melalui mekanisme yang ketiga tadi, hiperkoaguliti tadi. Hiperkoaguliti. Jadi kalau terjadi inflamasi kamu ya, bila seseorang mengalami peristiwa peradangan yang berlebih, stres atau apapun, itu ingat di situ akan terjadi gangguan pada faktor koagulasi dan hambatan kerja dari proses-proses fibrinolitik. Ya, itu memungkinkan meningkatnya hemostasis protein, itu yang disebut dengan hypercoagulability, dan itu memungkinkan terjadinya trombosis. Ini udah mulai banyak, jadi orang harus minum banyak hal untuk mencegah ini ya, antara lain aspirin itu ya. Kalau Anda tahu praktek dokter Terawan itu sebenarnya ya, dia sebenarnya mencegah ini. Jadi yang kontroversi itu ya. Jadi sebenarnya pekerjaannya terkait dengan bagaimana hypercoagulability itu dicegah ya di dalam, maka dia menggunakan beberapa ya sebenarnya dia menggunakan aspirin ya untuk antara lain untuk mengurangi peristiwa ini. Ya itu yang dan saya nggak tahu sih sebenarnya jelasnya kayak apa dia, tetapi menjadi kontroversi sebenarnya karena yang dia lakukan itu sebenarnya itu adalah metode bukan metode terapeutiknya, itu metode yang memang digunakan secara standar tapi bukan metode terapeutik. Tapi ya itu tadi sampai ribut ya. Oke, gambaran trombus itu tergantung dari penyebabnya ya. Jadi atau juga lokasi dan komposisinya. Nanti berdasarkan penyebabnya kita akan melihat beberapa bentukan trombus, begitu juga lokasinya dan
komposisinya ya. Berdasarkan komposisi itu kita nanti ada trombus yang apa namanya itu, trombus yang pucat dan red trombi. Red trombi dan apa namanya itu, tentupil trombi. Jadi kalau trombusnya itu banyak mengandung platelet dan fibrin, itu warnanya cenderung pucat, dan sebaliknya kalau dia unsur eritrositnya yang banyak terperangkap, itu kita menyebut sebagai trombus merah ya. Kemudian berdasarkan letaknya itu ada kardiak dan arterial trombi dan venus trombi. Trombus itu bisa ditemukan di pembuluh darah arterial maupun di jantung nanti. Kemudian ada yang di venus, dan itu memiliki ciri yang berbeda. Yang di trombus yang ada di arteri biasanya cukup cukup firm, keras gitu ya. Terus melekat sangat kuat di situ dan seterusnya. Terus arah alirannya itu mengikuti arah darah di apa namanya, disemburkan, dialirkan. Jadi to the extend to the downstream flow ya. Sementara kalau ini nanti sebaliknya, yang venus trombi dan yang trombus yang terbentuk di pembuluh darah venus umumnya terjadi melalui di daerah yang mengalami tadi ya stasis, itu antara lain misalnya kongesti tadi ya. Sifatnya sangat lunak dan agak gelatinus gitu, warnanya lebih gelap, dan hampir hampir seluruhnya itu seringkali dia menutup total lumen ya. Sebenarnya agak, walaupun dia lembut tetapi bahaya ini karena dia hampir apa ya, yang sering terjadi dia itu ini mengalami penutupan. Jadi kalau kalau di rumah sakit itu masuk kondisi gawat darurat dan harus dilakukan tindakan invasif dengan cara nanti disogrokkan pakai balon angioplasi. Ya, tinggal terjadi di mana. Kalau dia terjadi di jantung ya bahaya ini. Ya, cenderung mengikuti, dan ekor dari trombusnya itu kebalikan ya, ke upstream. Kemudian apa namanya, gampang dilepas, ikatannya juga nggak terlalu kuat. Itu ya. Kemudian kalau trombusnya kecil itu biasanya trombolisis bisa apa namanya, mudah dilepas. Pada yang besar itu lebih sulit, dan ingat bahwa removal thrombotic debris with macrophages ini juga bahaya. Jadi ketika dia di removal itu ada apa namanya itu debris yang uh, bisa kemudian itu mengakibatkan granulasi pada jaringan itu, atau nanti bisa muncul endothelial baru di recruit endothelial overheated area. Jadi bisa membentuk nanti ada kanal dan seterusnya ya, thrombus resolution, kanalisasi dan seterusnya. Jadi ini kalau trombosis itu nanti secara klinis kita nyebut ada iskemi, ya ujung-ujungnya blokade. Ada blokade kalau kalau arteri ya arah aliran, maka yang terblok itu area yang terdampak, dia tidak mendapatkan suplai plasma dan oksigen akibat trombus di arterial ini. Tapi kalau di trombus yang di sini dampaknya adalah aliran baliknya yang juga dihambat. Nah, itu tadi yang mengakibatkan apa proses trombus yang lebih besar. Nah, kemudian embolus, apa itu embolus? Embolus itu adalah bagian dari trombus yang kemudian yang lepas, atau bagian dari trombus, atau ya tidak harus menjadi bagian trombus ya, atau merupakan senyawa atau material yang normalnya itu nggak ada di dalam pembuluh darah. It's abnormal free floating material ya within in the blood. It is not a normal apa ini, not normal fragment ya, that's found in the lumen of blood vessel, atau dia menjadi bagian dari trombus. Kalau embolus itu berasal dari trombus, pecahan trombus, kita mengenal sebagai tromboemboli. Jadi emboli yang berasal dari fragmen dari trombus. Kemudian ada juga trombus itu apa, embolus itu dari lemak, bakteri, sel-sel dari sel neoplastia yang lepas, hemopoietic cell, banyak. Yang sering ini yang sering terjadi ya. Amniotic fluid, agglutinated erythrocyte, ini juga sering. Agglutinated erythrocyte ini antara lain juga diakibatkan dulu oleh bakteria ya. Bakteri beberapa bakteri mengakibatkan aglutinasi eritrosit dan membuat emboli di situ. Kadang sel hepar bahkan juga bisa terlepas dari posisinya dan mengikuti aliran. Tromboemboli ini barangkali yang secara patogenesis bisa
sering mengakibatkan penyakit yang kita kenal sebagai penyakit apa namanya itu jantung koroner, kemudian stroke, itu akibat tromboemboli. Jadi diawali dari terbentuknya trombus pada satu posisi area pembuluh darah, dan penyebabnya tentu tadi sudah kita bahas, antara tiga komponen tadi bisa dari faktor endotel, dari faktor platelet, atau dari faktor koagulan. Ya, jadi intinya kemudian ketika terjadi trombus di satu area tertentu, itu trombus itu biasanya sifatnya sangat labil, dan trombus disertai dengan luka yang terjadi pada area endotel tertentu, apa pembuluh darah tertentu, itu sebenarnya bisa juga dimaknai sebagai aterosklerosis, aterosklerotik plak. Jadi sebenarnya agak sedikit, walaupun ada sedikit beda, tetapi mekanismenya untuk beberapa tahap itu sama. Jadi yang kemudian kita sebut plak itu sebagai aterosklerotik plak. Ini sebenarnya plak ini adalah plak yang terbentuk bukan karena adanya kebocoran, artinya fungsi fisiologis normal akibat hemoragi kemudian terbentuk plak tadi, bukan. Ini adalah plak yang terbentuk akibat yang ditandai diawali dari terganggunya endotel dulu, yang kemudian dia berkembang karena dysfunction, endothel dysfunction sebagai tahap awal, itu kemudian mengakibatkan area subendothelial menjadi responsif, menjadi lebih fragile untuk perubahan-perubahan berikutnya, yaitu antara lain penumpukan lemak di sana, fat, kemudian ada terbentuk sarang lemak dan seterusnya ya. Bahkan memicu sedikit ada proses-proses healing berupa growth factor yang banyak dilepas darah situ, di mana area situ menjadi area yang mengalami jejas dan mengalami inflamasi gitu ya, gampangnya begitu. Dan itu membentuk struktur besar yang membentuk trombus, ya, sebenarnya trombus. Dan obat-obat untuk orang yang diperkirakan mengalami potensi untuk kena serangan jantung melalui arteri koronaria atau kena stroke, itu diberi obat-obat yang sebenarnya setelah dilakukan pemeriksaan sebelumnya itu diketahui ada plak sklerotik, itu ada plak sklerotik, dan itu plak sklerotik itu nggak bisa diapa-apain, biasanya hanya ditahan. Nah, itu yang kemudian banyak mengakibatkan peristiwa terlepasnya trombus dan ikut aliran yang disebut tromboemboli, itu menjadi dasar terjadinya beberapa penyakit di dalam patologi yang kita kenal serangan penyakit jantung koroner atau stroke. Jadi kita bisa lihat misalnya trombus terbentuk di sini nih, kemudian dia bisa mengalir ya, ini tadi lepas ya, embolisasi ya, itu jadi venous thromboli, blockage in the pulmonary circulation ya, kalau dia di sana dia mengakibatkan pulmonary infraction. Kalau di arterial dia mengakibatkan sumbatan pada pembuluh darah di bawahnya, itu mengakibatkan infraction dan apa namanya vascularized tissue. Oke ya, itu hiperemi dan kongesti hanya istilah, saya kira kita sudah bahas di awal kemarin. Jadi hiperemi itu adalah aktivitas aktif dari melebarnya pembuluh darah akibat bisa peristiwa itu fisiologik atau yang patologik. Itu hiperemi. Hiperemi it mean there is increasing flow of the blood in the certain area because of caused by physiologic process or pathologic process. But the key point is there is increasing of blood flow in a certain area. Dan sementara kalau kongesti adalah akumulasi darah pada satu area akibat gangguan. Ya, kita udah bilang kemarin ada dalam aliran itu kita mengenal tempat aliran itu masuk atau flow in dan flow out. Jadi normally flow in flow out volumenya harus sama. Sesuatu bisa terjadi misalnya flow in lebih besar dibanding flow out, maka akan terjadi akumulasi cairan di belakang area sumbatan itu yang kita sebut kongestif ya. Kongesti itu bisa disebut juga pasif hiperemi, pasif hiperemi, sementara hiperemi disebut active congestion ya gitu. Itu istilah, ini hanya istilah saja. Jadi intinya akumulasi tadi itu. Nanti bisa dilihat ya di sini ya. Jadi ada peningkatan vasodilatasi. Nah, ini infraksi. Nah, ini kemudian ada beberapa istilah yang terkait dengan gangguan di sistem pembuluh
darah atau circulation disorder ini nanti kita bahas sekilas saja ya. Jadi ada infraksi adalah keadaan apa namanya kematian jaringan yang timbul akibat iskemia. Jadi kemarin waktu awal kita bicara apa namanya the common causing of the cell death itu adalah hipo apa namanya apa anoksia ya anoksia atau eh, keadaan di mana sebentar. Jadi apa yang mengakibatkan anoksia itu antara lain bisa terjadi occlusion pada area tersebut atau gangguan drenasi di sana. Jadi infarction meliputi organ di mana ini menjadi apa namanya ini bisa terjadi antara lain ya pulmonary infarction is commonly complex in the pulmonary ya bowel infarction. Jadi oke ya ini hanya istilah aja. Ya, hanya istilah yang menyebut infraction itu just a term to point it that there is a necrotic of the cell causing by the blockade of the blood flow. Ya, dan itu mengakibatkan anoksia atau hipoksia. Oke, infraksi, oke dia akan mengakibatkan kematian secara koagulatif ya nanti di sana ya. Kita lihat ini nggak usah dia white anemic dan seterusnya ini saya kira nanti bisa dilihat ini karena nanti ada sedikit overlap. Ini yang terakhir tentang shock. Nah, shock itu this is SHOGK is a certain terminology that commonly used in the hemodynamic disorder. Shock is a cardiovascular collapse. In a simple definition, shock di definisi yang sederhana adalah gagalnya satu sistem kardiovaskuler. Itu disebut shock gagal dia. Jadi situ di mana nanti ujungnya akan terjadi apa namanya iskemia yang general dalam waktu yang cepat. Yaitu shock itu meliputi misalnya apa event-event yang termasuk yang mengakibatkan shock adalah severe hemorrhage yang kemudian extensive trauma, large myocardial infarction, jadi ada kematian otot jantung yang luas, cepat, kemudian bisa juga akibat massive pulmonary embolism atau diakibatkan oleh microbial sepsis. Microbial sepsis ini adalah the toxin that spread systemically produced by bacterial and that the toxin makes the vasodilation of the peripheral blood vessel in whole area of the body and it will make the hypoperfusion ya. Jadi a shock give to rise systemic and with hypoperfusion ya. Hypoperfusion itu it mean there is apa slow circulation velocity ya hypoperfusion. In the normal situation we need sistem sirkulasi butuh aliran yang cepat untuk kemudian mengalir dari sistem sirkulasi sistemik ke pulmonari untuk kemudian membuang gas CO dan mendapatkan oksigen baru. Nah, itu kalau terjadi karena faktor-faktor di mana itu terganggu itu kita sebut hypoperfusion ya. Dan itu bisa terjadi gangguan di sana. Dan kemudian hypotension akibat kalau jantungnya sendiri. Kita mengenal shock ada cardiogenic shock, itu shock yang terjadi akibat gangguan pompa. Ini artinya ini murni diakibatkan oleh gangguan pada otot-otot jantung. Jadi shock ini terjadi akibat myocardial pump failure. Jadi contraction of the myocardial side menurun dan seterusnya ya. Yang ujung-ujungnya itu mengakibatkan stroke volume juga menurun dan seterusnya. Ya, this may caused by intrinsic myocardial damage, ventricular arrhythmia, extrinsic compression, and outflow obstruction. Ini banyak penyebabnya ya. Intinya persoalannya ada di jantung. Kemudian hypovolemic shock adalah shock yang timbul akibat kehilangan banyak darah. Ya, kehilangan banyak darah, loss of blood plasm, ya bisa karena perdarahan atau luka bakar yang luas. Kemudian septic shock, yaitu terjadi akibat peran dari aktivitas
toksin dari bakteri. Kemudian ada juga yang anaphylactic shock. Anaphylactic shock ini one of the common one of the shock that happen in animal. Anaphylactic shock ya. Jadi ini shock yang yang diinisiasi oleh peristiwa hipersensitivitas. Hipersensitivitas ini sering terjadi. Jadi anaphylactic shock ini kalau baik di human maupun di hewan itu bisa dipicu oleh satu salah penggunaan obat. Jadi alergi. Jadi beberapa manusia di bumi ini ada yang tidak tahan terhadap pemberian antibiotik, misalnya antibiotik tertentu. Kadangkala buat dokter itu butuh waktu dan seterusnya untuk menanyakan, untuk menguji apakah pasien itu tidak mengalami alergi pada obat tertentu. Yang paling sering antara lain adalah antibiotik ya, antara lain. Nah, masih banyak yang lain, misalnya obat yang telah rusak kadaluarsa. Itu struktur di dalamnya juga memungkinkan terjadinya reaksi alergi. Reaksi alergi. Yang kemudian reaksi alergi itu sebenarnya yang diperantarai imunoglobulin E. Jadi hypersensitivity respon yang dimediasi oleh imunoglobulin E. Itu biasanya kalau kemudian di bahan itu mengandung alergan, misalnya karena injeksi atau antibiotik atau senyawa tertentu, itu hitungannya cepat sekali karena kompleks tadi itu eh, kompleks antara protein tadi dengan itu mengakibatkan respon pada pembuluh darah yang meluas, ya meluas. Oke, oke, oke. I think it's all our lecture today. Terus selanjutnya, loh, hilang ya sudah. Halo Mbak Anissa, Mbak Anissa. Halo dok, Nggih, Ya saya ini, baru sampai kampus. oke oke oke. Ini selanjutnya absennya ini anak-anak harus gimana nih? Ini tak kasihkan barcode-nya atau gimana? Apa tak absen aja? Oke. Nggih, bisa di-share Muas, screen halo. barcode Ya. atau Halo Muas. dipanggil namanya dok. Halo Muas. Muas. Atau Komting dari anu kamu kelas C Komting. Oke, saya dokter. Oke baik ya. Jadi udah nanti saya dibantu ya, diberitahu yang tidak hadir saya serahkan kamu. Muas, someone who represent of Fuad in the international class, who I'm speaking with, Go Shin Tong. Are you still there? Yes, Doctor. Muas. Okay. Go Shin Tong, okay, you can help me to sense all the student that not present in this lecture, yeah. Give me the name. If so, and then I will make absency, yeah, for you too. Okay, I think it's all about the topic of hemodynamic disorder. Thank you for your attention. Terima kasih perhatian teman-teman semuanya. See you again next week. I hope all the students from international class not got difficulties about this lecture process, yeah, because I'm speaking in Indonesian and English. Yeah. Go Sintong. Yes, Prof. Go Sintong.